Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nesa Valentina dari kelas IFD 41. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS kecerdasan komputasional yaitu berjudul Artificial Neural Network. Yang pertama latar belakang. Jadi kecerdasan buatan semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu teknologinya adalah Artificial Neural Network atau ANN. ANN meniru cara kerja jaringan saraf manusia untuk mengenali pola dan proses informasi. ANN dapat digunakan untuk mengenali gambar, suara, teks, dan membuat prediksi. Pengertian Artificial Neural Network. Artificial Neural Network adalah salah satu metode dalam kecerdasan buatan yang meniru cara kerja jaringan saraf manusia. ANN terdiri dari beberapa neuron buatan yang saling terhubung dan bekerja untuk menerima, mengolah, serta menghasilkan informasi. ANN dapat belajar dari data dengan cara mengenali pola yang terdapat di dalam data tersebut. Setelah mendapatkan proses pembelajaran yang cukup, ANN dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi, pengenalan pola, dan prediksi. Struktur ANN. Yang pertama, input layer, yaitu menerima data yang akan diproses. Lalu yang kedua, hidden layer, yaitu mengolah data yang diterima dari input layer. Lalu yang ketiga, output layer, yaitu menghasilkan hasil akhir dari proses pengolahan. Setiap neuron saling terhubung melalui bobot atau weight yang dapat berubah selama proses pembelajaran. Cara kerja Artificial Neural Network. Cara kerja ANN dimulai dengan memasukkan data ke dalam input layer. Data tersebut kemudian diteruskan ke hidden layer untuk diproses. Pada proses ini, setiap data memiliki bobot tertentu. Setelah melalui proses pengolahan, hasilnya diteruskan ke output layer. ANN melakukan pembelajaran dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang seharusnya. Jika terdapat kesalahan, sistem akan menyesuaikan bobot agar hasil berikutnya menjadi lebih baik. Proses ini dilakukan berulang kali menggunakan data latihan sampai sistem dapat mengenali pola dengan baik. Kelebihan ANN. Yang pertama, mampu mempelajari pola dari data. Yang kedua, dapat digunakan untuk gambar suara, teks, dan prediksi. Yang ketiga, dapat dikembangkan dengan data dan pelatihan yang lebih baik. Kekurangan ANN yang pertama, membutuhkan data yang cukup. Yang kedua, proses pelatihan dapat membutuhkan waktu dan sumber daya komputer. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan sulit dijelaskan secara sederhana. Implementasi ada di Face ID iPhone. Face ID merupakan contoh teknologi yang menggunakan pembelajaran mesin dan jaringan saraf. Sistem membantu mengenali pola dan karakteristik wajah pengguna. Hasil pengenalan digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna. Pengguna dapat membuka iPhone dengan melihat ke arah perangkat. Face ID juga melibatkan teknologi lain seperti kamera inframerah dan pemrosesan citra. Contohnya, di sini saya ada iPhone dan ini sudah saya masukkan Face ID atas wajah saya. Lalu ketika kita berhadapan dengan iPhone, nanti layar kuncinya bisa terbuka sendiri. Langsung terbuka. Tapi jika iPhone tidak dihadapkan ke wajah saya, nanti akan muncul dengan kata sandi. Nah, begitu. Selanjutnya, implementasi lainnya yaitu pengenalan dan klasifikasi gambar. Misalnya, membedakan gambar kucing dan anjing, rekomendasi film dan musik berdasarkan kebiasaan pengguna, pengenalan suara pada asisten virtual, prediksi kondisi lalu lintas, dan analisis gambar medis untuk membantu menemukan pola tertentu. Jadi kesimpulannya, Artificial Neural Network atau ANN merupakan metode kecerdasan buatan yang meniru cara kerja jaringan saraf manusia. ANN dapat belajar dari data
dengan mengenali pola melalui neuron yang saling terhubung. Prosesnya melibatkan input layer, hidden layer, dan output layer. ANN telah banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat, seperti pengenalan wajah, rekomendasi film dan musik, pengenalan suara, prediksi lalu lintas, serta membantu analisis gambar medis. Dengan perkembangan teknologi, penggunaan ANN dapat semakin membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan secara lebih cepat dan otomatis. Terima kasih telah Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.